Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini adalah serangkaian perjuangan tak berujung? Seolah-olah Anda harus terus berlari, bekerja tanpa henti, hanya untuk bertahan hidup? Bukan karena Anda kurang usaha, melainkan karena seolah dunia ini tidak adil. Namun percayalah, tidak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan. Jika Anda menemukan video ini hari ini, itu bukan karena algoritma semata. Semesta, atau lebih tepatnya, Tuhan sedang menuntun Anda ke sini. Pesan ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah panggilan ilahi bagi jiwa yang terpilih. Jiwa yang selama ini bertahan dalam senyap, menanti saat di mana doa-doa lama mulai berbuah. Saat itulah Anda menyadari, perjuangan Anda bukan sia-sia. Tuhan telah memperhatikan air mata Anda, kerja keras Anda, dan keyakinan Anda yang tidak goyah meski segala sesuatu tampak sulit. Kini, waktunya telah tiba. Tuhan mengambil alih dan tanggung jawab atas kelimpahan Anda, bukan lagi beban yang Anda pikul sendiri. Dia yang Maha Mengetahui dan Maha Penyayang sedang bergerak dalam hidup Anda. Bersiaplah untuk memasuki babak baru, kehidupan tanpa beban berlebih, kehidupan dengan penyediaan ilahi. Ini bukan retorika, ini adalah kenyataan spiritual yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar siap untuk percaya. Mulailah dari hati Anda. Bukalah diri untuk kemungkinan bahwa selama ini Anda tidak sendiri. Kekayaan, kedamaian, dan kelimpahan itu nyata, dan kini waktunya bagi Anda untuk menerimanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pesan ilahi ini, saya ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi secara aktif dalam perjalanan spiritual ini. Silakan tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ARS Pandangan Hidup. Sebuah tempat di mana inspirasi, transformasi, dan pencerahan rohani terus mengalir. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda dengan angka 99 di bawah ini. Angka ini bukan sekadar angka biasa, melainkan simbol kesempurnaan spiritual dan pertanda bahwa Anda siap menerima perubahan besar dalam hidup Anda. Ini bukan sekadar ajakan, tetapi langkah konkret untuk menunjukkan pada semesta bahwa Anda siap diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Ingat, setiap tindakan kecil yang Anda lakukan hari ini dapat menjadi pintu gerbang menuju kelimpahan besar esok hari. Saat Anda menekan subscribe, Anda sedang menyatakan secara simbolik bahwa Anda membuka hati dan pikiran terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Tuhan tidak memanggil mereka yang kuat, tetapi Ia menguatkan mereka yang terpanggil. Dan jika Anda ada di sini sekarang, itu artinya Anda adalah salah satunya. Ini adalah langkah pertama dari perjalanan Anda menuju kehidupan yang tidak hanya dipenuhi dengan kelimpahan materi, tetapi juga damai sejahtera, kesehatan, dan tujuan hidup yang sejati. Ayo jangan ragu, bergabunglah bersama kami dan biarkan transformasi spiritual ini bekerja dalam hidup Anda. Ini waktu Anda untuk bersinar. Dalam hidup ini, kita sering diajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus bekerja sangat keras, bahkan hingga mengorbankan kesehatan dan waktu bersama keluarga. Namun pesan yang ingin disampaikan Tuhan hari ini adalah berbeda. Dia tidak meminta Anda terus memikul beban hidup sendirian. Dia ingin Anda menyerahkan seluruh beban itu kepadanya, karena hanya Dia yang sanggup memikulnya dengan sempurna. Ketika Anda mencoba mengendalikan semuanya sendiri, Anda menutup pintu terhadap campur tangan ilahi. Tetapi saat Anda mulai percaya dan berserah, itulah awal dari mukjizat. Tuhan bukan hanya memperhatikan Anda, Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Kelimpahan yang Anda doakan tidak akan datang karena kerja keras semata, tetapi karena penyediaan supernatural dari Tuhan sendiri. Anda tidak ditakdirkan untuk hidup dalam kekurangan. Sebaliknya, Anda ditentukan untuk menjadi penerima berkat yang tak berkesudahan. Ketika Anda membuka diri terhadap penyediaan Tuhan, Anda tidak lagi mengukur keberhasilan dari saldo rekening, tetapi dari kedamaian batin yang Anda miliki, relasi yang sehat, dan hidup yang dijalani dengan tujuan. Tuhan tidak hanya ingin memberkati Anda secara finansial, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan, kesehatan, hubungan, dan panggilan hidup Anda. Anda tidak perlu mengerti semua jalannya untuk percaya. Yang perlu Anda lakukan adalah melangkah dengan iman. Karena begitu Anda melepaskan kontrol dan berserah kepadanya, Anda membuka pintu-pintu berkat yang selama ini tertahan.
Inilah waktunya untuk percaya dan menerima. Ketika kita berbicara tentang kelimpahan, banyak orang langsung membayangkan uang atau kekayaan materi. Tapi kelimpahan yang berasal dari Tuhan jauh lebih luas daripada sekadar aspek finansial. Kelimpahan ilahi menyentuh seluruh aspek kehidupan, kesehatan, kebijaksanaan, relasi, damai sejahtera, dan arah hidup yang jelas. Tuhan tidak ingin Anda hidup dalam kebingungan atau ketakutan tentang masa depan. Sebaliknya, Dia ingin Anda melangkah dengan kepercayaan penuh bahwa Dia memimpin setiap langkah Anda. Anda tidak ditinggalkan. Bahkan ketika segala sesuatu tampak tidak menentu, tangannya tetap bekerja di balik layar, menyusun kepingan demi kepingan kehidupan Anda menjadi gambaran yang indah. Ini bukan tentang menghindari tantangan hidup, tetapi tentang mengetahui bahwa setiap tantangan memiliki makna dan bahwa Tuhan selalu berada di tengahnya. Ketika Anda percaya bahwa Dia adalah penyedia Anda, hidup Anda berubah. Ketakutan digantikan dengan keyakinan, kegelisahan diganti dengan kedamaian. Anda tahu bahwa walaupun hari ini terlihat suram, terang Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Anda bukan orang sembarangan. Anda dipilih, dipanggil, dan dikhususkan untuk mengalami kehidupan yang penuh makna dan limpahan berkat. Bukan karena Anda sempurna, tetapi karena kasih dan janji Tuhan yang sempurna. Jadi, berhentilah mengejar kelimpahan dengan kekuatan sendiri. Mulailah membuka hati dan percaya bahwa kelimpahan itu sudah didekatkan kepada Anda. Sekarang adalah saatnya untuk hidup dalam damai dan percaya penuh pada janji Tuhan. Banyak dari kita menjalani hidup dengan rasa takut. Takut gagal, takut kekurangan, takut kehilangan. Tapi ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Ia tidak menciptakan Anda untuk hidup dalam ketakutan, melainkan dalam kuasa, kasih, dan pengendalian diri. Ketika Anda hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan adalah penyedia Anda, maka rasa takut pun sirna. Anda menjadi yakin bahwa apapun yang terjadi, kebaikannya tidak akan pernah gagal. Dalam perjalanan spiritual, ketenangan batin adalah salah satu anugerah terbesar. Dan ketenangan itu datang ketika Anda tahu bahwa Anda tidak harus mengandalkan kekuatan sendiri. Sebaliknya, Anda bisa bersandar pada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Bahkan ketika keadaan tampak tidak berpihak, penyertaannya tetap ada. Keuangan Anda mungkin tampak pas-pasan, tapi tangan Tuhan sedang bekerja. Pintu-pintu mungkin tertutup, tapi Dia sedang membuka yang baru. Percaya pada penyediaan ilahi bukan berarti Anda berhenti berusaha, tapi berarti Anda berhenti panik dan mulai beriman. Anda mulai bergerak berdasarkan bimbingannya, bukan ketakutan Anda. Ini adalah cara hidup yang jauh lebih damai, lebih terarah, dan lebih penuh makna. Anda mulai melihat bahwa kelimpahan bukan tujuan akhir, melainkan hasil alami dari hidup yang terhubung dengan kehendak Tuhan. Dan dari situlah sukacita sejati bermula, sukacita yang tidak tergantung pada situasi, melainkan pada hubungan Anda dengan Pencipta. Saat ini, Dia memanggil Anda untuk hidup dalam kelimpahan tersebut. Ada titik dalam hidup setiap manusia yang disebut sebagai peralihan ilahi. Ini adalah momen di mana kita berhenti berusaha dengan kekuatan sendiri dan mulai berserah kepada kuasa Tuhan. Bagi Anda yang menyimak pesan ini, titik itu mungkin adalah hari ini. Mungkin Anda telah berusaha keras selama bertahun-tahun, bekerja siang dan malam, namun hasil yang didapat tidak sebanding dengan usaha. Mungkin Anda telah mengalami kegagalan berulang kali, meski sudah merencanakan dengan matang. Kini, saatnya untuk melepaskan beban itu. Anda tidak diminta untuk menyerah, tetapi untuk berserah. Ketika Anda berserah kepada Tuhan, Anda tidak kehilangan kendali, Anda justru mengalihkan kendali kepada Yang Maha Tahu, yang melihat jauh melebihi apa yang mata manusia bisa lihat. Hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita bertahan, tapi seberapa dalam kita percaya. Keyakinan bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita adalah awal dari perubahan sejati. Dia tidak hanya melihat kebutuhan Anda hari ini, tapi juga masa depan Anda. Dia tahu berapa jumlah rambut di kepala Anda, apalagi kebutuhan hidup Anda. Jangan biarkan logika dunia menahan Anda untuk melangkah dalam iman. Karena kelimpahan Tuhan bukan berdasarkan sistem dunia, tapi berdasarkan kasih dan janjinya. Dia tidak pernah gagal memenuhi janjinya kepada mereka yang percaya. Mulailah hari ini dengan hati yang percaya.
Lihatlah segala beban Anda berubah menjadi peluang. Setiap tekanan berubah menjadi pelajaran. Dan setiap kekurangan berubah menjadi ladang berkat. Percaya, berserah, dan lihat Tuhan bekerja. Kelimpahan ilahi bukan hanya tentang apa yang Anda miliki, tetapi tentang siapa yang menyertai Anda. Anda bisa memiliki banyak harta, namun tanpa penyertaan Tuhan, itu hanyalah beban yang menyesakan. Sebaliknya, meski Anda hanya memiliki sedikit, jika Tuhan yang memegang kendali, maka yang sedikit itu dapat menjadi lebih dari cukup. Kisah para nabi dan hamba Tuhan dalam sejarah membuktikan bahwa yang sedikit di tangan Tuhan dapat menjadi limpah. Ingatlah kisah seorang wanita miskin yang hanya memiliki sedikit tepung dan minyak, namun karena percaya dan taat, persediaannya tidak pernah habis selama musim kekeringan. Tuhan kita tidak berubah. Ia yang mencukupi dahulu, masih mencukupi sekarang, dan akan terus mencukupi di masa depan. Anda tidak berjalan sendirian. Setiap kali Anda merasa lelah, Tuhan menyaksikannya. Setiap air mata yang jatuh, Tuhan tahu. Dia tidak hanya mengerti penderitaan Anda, tetapi Dia juga sudah menyediakan jalan keluar. Bahkan dalam diam Anda, Tuhan sedang bekerja. Jangan menilai hidup Anda dari apa yang tampak hari ini. Penundaan bukanlah penolakan. Terkadang Tuhan menunda jawaban doa karena Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Oleh karena itu, tetaplah setia. Jangan biarkan keadaan hari ini mengaburkan pandangan rohani Anda. Ketika Anda memilih untuk tetap percaya, walaupun belum melihat hasil, disitulah iman sejati bekerja. Iman adalah jembatan antara janji dan kenyataan. Dan hari ini, jembatan itu sedang dibangun untuk Anda. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, kepercayaan pada penyediaan Tuhan menjadi satu-satunya jangkar yang kuat untuk jiwa kita. Kita hidup dalam zaman di mana harga kebutuhan naik, lapangan kerja sulit, dan masa depan tampak tidak menentu. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap. Kasih dan janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berjanji bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita dalam setiap musim. Ketika Anda percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, maka Anda tidak lagi panik ketika sumber duniawi mulai kering. Anda tahu bahwa ada sumber lain, sumber yang tidak pernah habis, yang berasal dari surga. Dan sumber itulah yang sekarang sedang mengalir ke arah Anda. Ketika Anda mulai hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah penyedia, maka kekhawatiran perlahan hilang. Anda menjadi lebih tenang menghadapi tagihan, lebih damai dalam mengambil keputusan, dan lebih peka terhadap arah hidup Anda. Tuhan tidak hanya mencukupi, Dia memberkati melimpah. Kelimpahannya bukan hanya untuk membuat Anda nyaman, tapi juga agar Anda bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah tujuan akhir dari kekayaan sejati, bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk dibagikan. Maka, buka hati Anda hari ini. Percayalah bahwa Tuhan mampu dan bersedia mengubah kondisi keuangan, keluarga, dan masa depan Anda. Selama Anda hidup dalam kehendak-Nya, kelimpahan itu akan mengikuti Anda, bukan Anda yang mengejarnya. Kadang kita bertanya, kalau Tuhan benar-benar mencukupi, mengapa aku masih dalam kekurangan? Pertanyaan itu wajar, namun seringkali kita lupa bahwa Tuhan bekerja melalui proses. Tuhan bukan hanya tertarik untuk memberikan kita hasil, tetapi juga membentuk karakter selama proses berlangsung. Dia ingin Anda menjadi pribadi yang siap menerima dan mengelola kelimpahan, bukan sekadar menikmatinya. Karena kelimpahan tanpa kesiapan hanya akan membawa kehancuran. Ketika Tuhan menunda jawaban, itu bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia sedang membentuk kapasitas dalam diri Anda. Dia sedang memurnikan motivasi hati Anda. Apakah Anda mencari Tuhan karena berkat-Nya, atau mencari berkat karena Tuhan? Ini adalah pertanyaan penting yang harus kita renungkan. Tuhan sangat sanggup mengalirkan berkat secara instan. Dia bisa membuat rekening Anda penuh dalam semalam jika Ia mau. Namun, Dia lebih tertarik membentuk Anda menjadi pribadi yang kuat, bijak, dan rendah hati dalam kelimpahan. Karena itulah, kita perlu memandang kekayaan bukan hanya sebagai hak, tetapi sebagai amanah. Ketika Anda memahami bahwa kekayaan adalah titipan Tuhan, maka Anda akan mengelolanya dengan tanggung jawab. Anda akan menjadi saluran, bukan penampung. Dan saat itulah,
aliran berkat tidak akan berhenti dalam hidup Anda. Karena Tuhan tahu Anda bukan hanya menerima, tapi juga memberi. Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipercaya, dan jika Anda bersedia dibentuk, maka Anda termasuk dalam golongan itu. Banyak orang berpikir bahwa iman itu hanya soal percaya, tapi iman sejati adalah tindakan. Iman tidak berhenti di hati atau pikiran, tapi diwujudkan dalam keputusan, ucapan, dan langkah nyata. Jika Anda percaya bahwa Tuhan adalah penyedia Anda, maka Anda harus mulai berbicara seperti orang yang disediakan. Anda harus bertindak seperti orang yang sudah menerima. Kata-kata Anda harus mencerminkan kepercayaan itu. Jangan lagi berkata, "Saya tidak bisa, saya tidak mampu," atau "hidup saya pasti susah terus." Kata-kata Anda punya kuasa. Dalam kitab-kitab suci, Tuhan menciptakan dunia dengan firman. Artinya, apa yang kita ucapkan punya kekuatan membentuk realitas. Maka, ucapkanlah hidup, bukan kematian. Ucapkan kelimpahan, bukan kekurangan. Ucapkan harapan, bukan keputusasaan. Ini bukan sekadar motivasi positif. Ini adalah prinsip spiritual. Ketika Anda melangkah dalam iman, semesta akan merespons. Ketika Anda percaya dan bertindak seolah sudah diberkati, maka pintu-pintu kelimpahan akan terbuka. Tuhan senang pada hamba yang percaya sebelum melihat. Dia menyebut mereka diberkati. Maka mulailah hari ini dengan langkah iman. Bayar tagihan dengan rasa syukur, bukan ketakutan. Lakukan pekerjaan dengan sukacita, bukan keluhan. Perlakukan orang dengan kemurahan, meskipun Anda sendiri sedang menunggu pertolongan. Semakin Anda hidup seolah janji Tuhan sudah digenapi, semakin cepat janji itu akan menjadi kenyataan. Jangan tunda lagi. Hari ini, jadilah pribadi yang penuh iman. Iman yang bekerja, berbicara, dan melangkah bersama Tuhan. Penting untuk kita pahami bahwa hidup dalam kelimpahan tidak berarti Anda tidak akan pernah mengalami tantangan lagi. Justru, semakin Anda dipersiapkan untuk menerima limpahan dari Tuhan, semakin Anda diuji dalam ketekunan dan iman. Ini bukan untuk menyiksa Anda, tetapi untuk memurnikan keyakinan dan memperkuat pondasi spiritual Anda. Lihatlah nabi-nabi terdahulu, mereka semua mengalami fase kesulitan sebelum menerima kemenangan. Nabi Yusuf misalnya harus melewati masa di sumur dan penjara sebelum duduk di istana. Semua proses itu adalah cara Tuhan membentuk jiwanya menjadi wadah yang layak untuk menerima tanggung jawab besar. Begitu pula dengan Anda, kelimpahan yang akan Tuhan percayakan bukan sekadar untuk memuaskan keinginan pribadi, tetapi untuk mendukung misi hidup Anda. Ketika Anda diberkati, Anda akan menjadi solusi bagi orang lain. Anda akan menjadi cahaya bagi lingkungan Anda. Itulah sebabnya Tuhan ingin memastikan bahwa Anda siap, bukan hanya secara materi, tetapi secara mental dan spiritual. Jangan menolak proses. Proses adalah pintu menuju tujuan. Semakin Anda sabar dalam menghadapi proses, semakin kuat karakter Anda untuk menerima hasil. Ingatlah bahwa setiap ujian memiliki akhir, dan Tuhan tidak pernah menguji tanpa menyediakan jalan keluar. Justru, dalam setiap ujian, sudah ada benih kemenangan. Anda hanya perlu merawatnya dengan iman dan tindakan nyata. Maka tetaplah berjalan, meski perlahan Anda sedang mendekati musim kelimpahan Anda. Dan ketika waktu itu tiba, tidak ada satupun kekuatan di bumi yang dapat menghalanginya. Ini adalah janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Jika hari ini Anda merasa seperti berada di titik terendah hidup Anda, keuangan terpuruk, hati penuh luka, pikiran diliputi kekhawatiran, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Tuhan melihat air mata Anda. Dia tahu setiap kegelisahan yang tidak bisa Anda ucapkan kepada siapapun. Bahkan ketika lidah Anda tak mampu berdoa, hati Anda tetap berbicara dan Tuhan mendengarnya. Ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Kadang Tuhan membawa kita ke tempat terdalam agar kita bisa melihat ke atas, kepadanya. Saat semua pintu dunia tertutup, itulah waktu pintu langit terbuka. Jangan biarkan rasa malu, rasa bersalah, atau kegagalan membuat Anda menjauh dari rahmat Tuhan. Justru, datanglah lebih dekat. Dalam Islam, salah satu nama Tuhan adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Itu artinya, rezeki Anda bukan milik atasan Anda, bukan milik ekonomi dunia, tapi milik Tuhan yang telah menetapkannya untuk Anda.
Ketika Anda menyadari bahwa sumber kehidupan Anda berasal dari Yang Maha Kuasa, Anda tidak lagi gentar terhadap ancaman dunia. Anda tahu, sebesar apapun badai datang, Tuhan lebih besar dari itu semua. Maka, hari ini ucapkan dengan iman, aku percaya rezekiku tidak akan tertukar. Yakinlah, seiring dengan kepasrahan dan keikhlasan Anda, Tuhan sedang menyusun langkah-langkah baru yang akan membawa Anda dari kesempitan menuju keluasan, dari kesedihan menuju kebahagiaan, dan dari kekurangan menuju kelimpahan yang tak terduga. Setiap orang memiliki waktunya sendiri. Tidak semua orang akan mengalami keberhasilan di waktu yang sama. Dan itu bukan pertanda bahwa Tuhan melupakan Anda. Terkadang, kita merasa iri ketika melihat orang lain diberkati, padahal kita merasa telah berusaha lebih keras atau lebih lama. Tapi ingat, waktu Tuhan selalu sempurna. Apa yang ditahannya hari ini adalah demi keselamatan dan kematangan Anda di masa depan. Jangan tergesa-gesa, karena sesuatu yang dipetik sebelum matang tidak akan memberi rasa terbaik. Demikian juga kelimpahan yang belum waktunya bisa menjadi beban, bukan berkat. Belajarlah menikmati proses dengan hati yang percaya. Lihatlah diri Anda bukan sebagai korban keadaan, tetapi sebagai pembelajar kehidupan. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh dalam iman, memperluas pemahaman, dan memperdalam hubungan Anda dengan Tuhan. Waktu menunggu bukanlah waktu sia-sia. Itu adalah waktu penyusunan ulang takdir Anda oleh tangan Tuhan. Saat Anda bersabar, Anda sedang membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja secara sempurna. Jika hari ini Anda hanya punya cukup untuk bertahan, bersyukurlah. Karena Tuhan sedang mengajar Anda tentang cukup. Dan setelah cukup itu dikuasai, Dia akan naikkan Anda ke level berikutnya, kelimpahan. Sebab yang bisa bersyukur dalam kekurangan akan layak menerima kepercayaan dalam kelimpahan. Jadi tenanglah, waktu Anda akan datang. Dan ketika datang, Ia akan melimpah dengan berkat yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Tugas Anda adalah bersiap, bukan mengeluh. Banyak dari kita yang hidup dengan rasa cemas karena menganggap bahwa kita harus menyelesaikan semuanya sendiri. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bukan hanya pencipta langit dan bumi, tapi juga manajer terbaik dari hidup kita. Ia tahu apa yang Anda butuhkan, kapan Anda membutuhkannya, dan bagaimana cara terbaik memberikannya kepada Anda. Maka, jangan terbebani oleh masa depan yang belum terjadi. Masa depan Anda tidak tergantung pada resume Anda, pendidikan Anda, atau koneksi Anda. Masa depan Anda tergantung pada kasih dan kehendak Tuhan. Dan selama Anda berjalan dalam ketaatan dan keyakinan, masa depan itu akan penuh dengan hal-hal baik. Ubah cara pandang Anda hari ini. Daripada berkata, bagaimana kalau aku gagal? Ubah menjadi, bagaimana kalau Tuhan membuat ini berhasil? Ganti kekhawatiran dengan harapan. Ingatlah bahwa kata-kata Anda membentuk atmosfer rohani di sekitar Anda. Jadi isilah dengan pernyataan iman, bukan kecemasan. Berkatalah seperti ini, Tuhan adalah sumberku, aku tidak akan kekurangan. Kalimat itu mungkin sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kalimat itu menanamkan benih iman dalam hati Anda, dan dari benih itulah kelimpahan tumbuh. Saat Anda hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan adalah penanggung jawab hidup Anda akan merasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih siap menerima semua yang terbaik darinya. Percayalah, Tuhan sedang bekerja untuk Anda, bahkan saat Anda tidak melihatnya bekerja. Salah satu tanda bahwa Anda hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan adalah munculnya kedamaian di tengah badai. Dunia mungkin melihat hidup Anda penuh tantangan, tetapi hati Anda tetap tenang. Mengapa? Karena Anda tahu siapa yang memegang kendali. Kedamaian ini bukan berasal dari lingkungan luar, tapi dari keyakinan batin. Inilah yang disebut sebagai ketenangan spiritual, dan ini hanya bisa didapat oleh mereka yang hidup dalam iman. Saat Anda mulai menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, Anda tidak lagi berjuang dengan rasa takut akan masa depan, karena Anda tahu bahwa masa depan Anda ada di tangannya. Bahkan jika jalan hidup Anda tampak tidak masuk akal, Anda tetap bisa berkata, aku percaya Tuhan sedang menyusun sesuatu yang indah. Disinilah kekuatan orang beriman terletak. Percaya meskipun belum melihat. Kelimpahan bukan hanya tentang apa yang ada di rekening Anda, tapi juga tentang kedamaian di hati Anda. Ketika hati Anda damai, Anda bisa mengambil keputusan dengan bijak,
menjalani hari-hari dengan semangat, dan tetap bersyukur dalam segala situasi. Kedamaian ini juga menjadi magnet berkat. Tuhan lebih mudah mempercayakan kekayaan kepada jiwa yang tenang, karena jiwa seperti itu tidak akan dikuasai oleh kekayaan. Maka bangunlah iman Anda setiap hari, baca firman, dengarkan kebenaran, perbanyak doa, dan bersyukur dalam segala hal. Karena jiwa yang damai adalah wadah terbaik untuk menerima kelimpahan Tuhan. Ketika Anda memasuki musim kelimpahan, jangan lupakan siapa yang telah membawa Anda sampai ke titik ini. Terlalu banyak orang yang setelah diberkati, mulai merasa bahwa keberhasilan itu adalah hasil usaha mereka semata. Padahal setiap napas, setiap peluang, setiap langkah yang terarah, semuanya adalah anugerah Tuhan. Kesombongan adalah penghalang terbesar dari aliran kelimpahan. Tuhan tidak dapat mempercayakan lebih banyak kepada jiwa yang merasa tidak membutuhkannya. Justru ketika Anda semakin diberkati, Anda harus semakin merendah. Bukan untuk mencari pujian dari manusia, tetapi sebagai wujud syukur yang sejati. Orang yang benar-benar mengerti bahwa Tuhan adalah sumbernya, akan menggunakan setiap berkat untuk memberkati orang lain. Ia akan menjadi saluran kebaikan, bukan bendungan yang menahan semuanya untuk dirinya sendiri. Inilah konsep keberkahan dalam Islam. Apa yang diberi, tumbuh. Apa yang disedekahkan, dilipat gandakan. Maka saat kekayaan dan kelimpahan mulai mengalir dalam hidup Anda, bertanyalah, Tuhan, untuk apa Engkau mempercayakan ini kepadaku? Pertanyaan itu akan menjaga hati Anda tetap lurus, niat Anda tetap murni, dan hidup Anda tetap bermakna. Karena kelimpahan yang sejati bukan hanya tentang berapa banyak yang Anda miliki, tetapi sejauh apa hidup Anda berdampak. Berkat yang hanya berhenti pada diri sendiri tidak akan bertahan lama. Tetapi berkat yang mengalir kepada sesama akan terus diperbarui oleh Tuhan. Jadi saat kelimpahan itu tiba, dan itu pasti datang, bersiaplah untuk menggunakannya sesuai kehendak ilahi. Karena dengan begitu, kelimpahan Anda akan terus bertambah dan tidak pernah habis. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi saluran kelimpahan. Tapi jika Anda sedang membaca ini, hingga titik ini, besar kemungkinan Anda adalah salah satunya. Jiwa terpilih bukan berarti hidup tanpa tantangan, justru seringkali diuji lebih keras, lebih lama, dan lebih dalam. Karena semakin besar misi, semakin kuat mentalitas yang dibutuhkan. Tuhan tidak akan memberikan beban yang tidak bisa dipikul, tapi Dia juga tidak akan memberikan tanggung jawab besar kepada jiwa yang belum siap. Itulah sebabnya, banyak dari kita yang merasa seperti diproses secara berulang. Namun, sadarlah bahwa proses itu adalah pelatihan rohani, mental, dan emosional untuk membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi. Anda bukan ditunda, Anda sedang disiapkan. Sama seperti seorang petani yang menunggu musim tanam dan menyiram dengan setia, Tuhan juga sedang menanam sesuatu dalam hidup Anda. Jika Anda tetap taat, tetap percaya, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, kelimpahan itu akan datang seperti banjir berkat yang tidak bisa Anda tampung sendirian. Dan pada saat itu terjadi, Anda akan paham mengapa dulu harus melewati begitu banyak air mata dan keheningan. Karena ketika Anda diberkati, Anda tidak hanya siap menikmati, tetapi juga mampu memikul. Jiwa terpilih akan selalu dibentuk melalui proses. Maka bersabarlah. Anda sedang dilatih untuk menerima tugas besar, dan ketika waktunya tiba, dunia akan melihat betapa luar biasanya hasil dari pembentukan Tuhan dalam hidup Anda. Dalam perjalanan menuju kelimpahan, ada satu prinsip yang tidak bisa diabaikan. Konsistensi dalam iman. Banyak orang berhenti percaya di tengah jalan hanya karena tidak melihat hasil secepat yang diharapkan. Mereka menyerah tepat sebelum keajaiban datang. Padahal seperti benih yang butuh waktu untuk tumbuh, kelimpahan pun butuh waktu untuk mekar. Konsistensi bukan hanya tentang terus bekerja keras, tapi juga tentang terus percaya, terus berdoa, dan terus berharap, meski tidak ada tanda-tanda perubahan. Tuhan menghargai jiwa yang gigih dalam iman. Dia tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang setia. Maka jadilah seperti pohon yang berakar dalam. Meski badai datang, ia tetap berdiri, karena akarnya menancap dalam ke tanah. Akarkan hidup Anda pada janji-janji Tuhan, bukan pada situasi. Situasi bisa berubah, tetapi janji Tuhan kekal. Saat Anda bangun pagi,
ucapkan syukur meski belum ada yang berubah. Saat malam tiba, tetap berdoa meski belum melihat jalan keluar. Karena di setiap doa, di setiap ucapan syukur, Anda sedang menggerakkan kekuatan ilahi yang tidak terlihat oleh mata. Dan pada waktunya, kelimpahan akan datang seperti fajar yang tidak bisa dihentikan. Konsistensi iman adalah magnet terbesar dari mukjizat. Tuhan mencari jiwa yang tidak goyah oleh waktu, tidak luntur oleh keadaan, dan tidak pudar oleh keraguan. Jika Anda tetap percaya, maka tidak ada yang mustahil. Kelimpahan itu pasti datang, bukan karena kekuatan Anda, tapi karena kesetiaan Anda dalam menunggu dan mempercayai Tuhan. Jangan remehkan kekuatan ucapan Anda. Setiap kata yang keluar dari mulut adalah benih yang akan tumbuh di masa depan. Jika Anda terus berkata, "Saya tidak bisa," maka alam bawah sadar Anda akan menciptakan kenyataan yang sesuai. Tetapi jika Anda mulai mengucapkan kata-kata kehidupan, "Saya mampu, saya layak, Tuhan menyertai saya," maka Anda sedang menciptakan ruang spiritual untuk berkat Tuhan bekerja. Dalam Islam, doa adalah senjata mukmin. Tapi tidak hanya doa yang diucapkan dalam salat, melainkan juga ucapan harian yang keluar dari hati. Kata-kata Anda adalah doa Anda. Maka mulai hari ini, jagalah lidah Anda. Ucapkan kelimpahan sebelum melihatnya. Katakan, rezekiku datang dari Tuhan. Apa yang aku butuhkan sedang mendekat. Ucapan itu akan mengubah atmosfer spiritual Anda, menarik energi positif, dan membangkitkan semangat Anda. Jangan ikut-ikutan orang yang sinis dan pesimis. Anda adalah jiwa yang terpilih untuk menjadi pembawa terang. Maka berbicaralah seperti orang yang percaya pada Tuhan yang besar. Tidak perlu menjadi fanatik, cukup hidup dengan kesadaran bahwa Anda sedang dibimbing oleh kekuatan yang jauh lebih tinggi. Anda bukan sendirian, Anda bukan korban keadaan. Anda sedang dalam proses menjadi luar biasa. Dan salah satu langkah awalnya adalah dengan membenahi ucapan Anda. Karena dari kata yang baik akan lahir keyakinan yang kuat. Dan dari keyakinan yang kuat akan lahir tindakan yang memberdayakan. Itulah jalan menuju kelimpahan. Sekarang, tibalah saatnya untuk benar-benar menyadari bahwa hidup Anda memiliki misi ilahi. Anda tidak hadir di dunia ini secara kebetulan. Anda tidak menonton video ini tanpa alasan. Semuanya sudah tertulis, sudah diarahkan, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan hari ini adalah momen kebangkitan spiritual Anda. Mungkin selama ini Anda merasa tersesat, merasa gagal, merasa sendirian. Tapi semua itu bukan akhir. Itu hanyalah panggilan untuk kembali kepada diri sejati Anda, dan kembali kepada Tuhan. Saat Anda menerima bahwa Anda dipilih untuk sesuatu yang lebih besar, maka seluruh perspektif hidup Anda akan berubah. Anda tidak lagi terjebak dalam rutinitas kosong, tapi hidup dengan tujuan yang jelas. Tuhan telah menetapkan kelimpahan, bukan hanya sebagai hadiah, tetapi sebagai alat untuk menjalankan misi Anda. Apapun profesi Anda, guru, pedagang, pekerja, pelajar, Anda memiliki peran dalam rencana besarnya. Dan kelimpahan yang akan Anda terima bukan hanya untuk Anda sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan Anda. Jadi hari ini, ambil komitmen baru, bangkit dari kelambanan, hidupkan kembali harapan. Percaya bahwa mulai saat ini, Anda berjalan bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Masa lalu Anda tidak menentukan masa depan Anda. Pilihan Anda hari ini yang akan melakukannya. Dan Anda sudah memilih untuk percaya. Itulah langkah awal yang akan mengubah segalanya. Anda mungkin bertanya, apakah saya benar-benar jiwa terpilih seperti yang disebutkan dalam pesan ini? Jawabannya tidak datang dari luar, melainkan dari suara dalam hati Anda. Jika Anda masih membaca hingga paragraf ini, itu sudah menjadi bukti kuat bahwa jiwa Anda sedang merespons panggilan ilahi. Jiwa yang terpilih tidak selalu sempurna, tidak selalu tahu arah, tetapi selalu memiliki kerinduan untuk menemukan makna sejati dalam hidup. Mereka tetap bertahan meski dunia mengabaikan. Mereka tetap percaya meski kenyataan menentang. Jiwa terpilih adalah mereka yang masih punya harapan walau semuanya tampak gelap. Anda salah satunya. Bukan kebetulan Anda menemukan pesan ini. Tuhan tidak bekerja dalam kebetulan, melainkan dalam penyusunan ilahi yang tepat. Jika Anda merasa tersentuh, itu bukan sugesti. Itu adalah resonansi spiritual. Sekaranglah saatnya Anda bangkit dan menerima identitas sejati Anda.
Masa lalu Anda mungkin berat, penuh luka dan air mata. Namun masa depan Anda tidak ditentukan oleh masa lalu, melainkan oleh janji Tuhan. Ia tidak memilih Anda karena Anda kuat. Ia memilih Anda supaya Anda dikuatkan. Maka izinkan diri Anda dipulihkan. Jangan lawan prosesnya. Terimalah undangan untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih damai, dan lebih terarah. Karena setelah badai akan datang pelangi. Dan Anda akan melihat bahwa semua yang terjadi bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk Anda menuju kelimpahan yang telah disediakan Tuhan sejak awal kehidupan Anda. Saat Anda menerima panggilan ini, itu bukan hanya tentang Anda saja. Ini adalah awal dari misi yang lebih besar, menjadi alat berkat bagi orang lain. Kelimpahan sejati tidak pernah berhenti di satu tangan. Ia mengalir. Jika Tuhan memberkati Anda, itu bukan hanya agar Anda cukup, melainkan supaya Anda bisa menjadi cukup untuk orang lain. Ini adalah prinsip ilahi yang berlaku sepanjang zaman. Siapa yang menabur, ia akan menuai. Maka mulailah menabur kebaikan, bahkan dari hal kecil. Senyum tulus, doa untuk teman, bantuan kepada yang membutuhkan, nasihat kepada yang kehilangan arah. Semuanya akan kembali kepada Anda dalam bentuk yang lebih besar. Jadilah seseorang yang tidak hanya menunggu diberi, tapi juga siap memberi. Karena dengan memberi Anda menunjukkan bahwa Anda percaya Tuhan akan terus mencukupi Anda. Jangan tunggu kaya untuk menjadi murah hati. Kebaikan tidak menunggu kondisi sempurna. Justru di tengah keterbatasan, ketika Anda tetap mau berbagi, Tuhan melihat hati Anda dan membuka langit untuk mencurahkan lebih banyak kelimpahan. Ingat, Anda bukan wadah yang hanya menampung, Anda adalah saluran yang mengalirkan. Maka jangan batasi aliran itu. Biarkan kasih, pengampunan, dan bantuan mengalir dari Anda kepada sesama. Saat Anda mulai hidup dalam ritme memberi dan menerima, disitulah Anda akan mengalami hidup yang penuh makna dan keajaiban. Dan kelimpahan yang Anda impikan akan datang tanpa Anda sadari. Pelan, pasti, dan ilahi. Kepercayaan kepada Tuhan tidak menjamin hidup tanpa rintangan. Bahkan seringkali, semakin besar panggilan seseorang, semakin dalam pula proses pembentukan yang harus dijalaninya. Maka jangan heran jika hidup Anda terasa penuh tantangan sebelum Anda melihat kelimpahan. Ini bukan pertanda Tuhan meninggalkan Anda, melainkan tanda bahwa Anda sedang disiapkan. Seperti besi ditempa menjadi pedang, atau emas dimurnikan dalam api, jiwa Anda juga sedang dibentuk agar layak menerima anugerah yang besar. Proses ini bisa melelahkan, tapi percayalah, hasil akhirnya akan jauh lebih indah dari yang Anda bayangkan. Banyak orang menyerah di tengah proses karena mereka tidak memahami bahwa setiap luka adalah bagian dari desain ilahi. Jangan ulangi kesalahan itu. Jadilah pribadi yang tetap percaya di tengah ketidakpastian. Tetap berdoa walau belum melihat hasil. Tetap bergerak walau kaki terasa berat. Karena pada akhirnya, mereka yang bertahan akan menikmati buah yang luar biasa. Ingat, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Ia menjanjikan damai di tengah badai. Damai itulah yang akan membawa Anda melintasi masa sulit dengan keyakinan dan memasuki musim kelimpahan dengan kerendahan hati. Ketika waktunya tiba, Anda akan bersyukur atas setiap proses yang telah Anda jalani. Dan Anda akan berdiri sebagai saksi hidup bahwa Tuhan benar-benar setia, bahwa rencananya tidak pernah gagal, dan bahwa kelimpahan itu nyata bagi mereka yang bersedia percaya dan bertahan. Sekarang adalah saat terbaik untuk mengambil langkah nyata. Jangan hanya menyimpan semua pemahaman ini sebagai inspirasi sesaat. Ubah menjadi keputusan hidup. Apakah Anda bersedia mulai memperbaiki hubungan spiritual Anda dengan Tuhan? Apakah Anda siap untuk melepaskan pola pikir kekurangan dan menggantinya dengan mentalitas kelimpahan? Jangan menunggu hari esok, karena berkat tidak menunggu penundaan. Hari ini adalah milik Anda. Langkah pertama mungkin sederhana, berdoa dengan sungguh, membaca kitab suci, menyapa orang tua dengan kasih, atau menghapus dendam yang selama ini menyesakkan dada. Tapi jangan remehkan kekuatan langkah kecil. Dari situlah awal segala perubahan besar dimulai. Jangan tunggu semua sempurna untuk bertindak. Tuhan tidak mencari yang sempurna, Dia mencari yang mau berubah. Mungkin Anda tidak tahu kemana arah hidup Anda saat ini,
Tapi percayalah, satu langkah ke arah yang benar, walau kecil, tetap lebih baik daripada diam dalam ketidakpastian. Inilah saatnya untuk menyambut kelimpahan, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk damai, cinta, kesehatan, dan arah hidup yang jelas. Kelimpahan yang sesungguhnya adalah ketika Anda hidup dalam keseimbangan spiritual dan duniawi. Jangan ragu untuk memulai ulang. Tuhan selalu memberi kesempatan kedua, bahkan kesempatan ke 1000. Anda hanya perlu merespons dengan hati terbuka. Dan begitu Anda melangkah, seluruh alam semesta akan bergerak menyambut dan menguatkan Anda menuju hidup yang lebih baik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti pesan ini hingga akhir. Ini bukan sekadar video biasa. Ini adalah panggilan ilahi yang sedang mengetuk hati Anda. Dan jika Anda merasa tersentuh, itu bukan kebetulan. Jiwa Anda sedang dihidupkan kembali oleh cahaya kebenaran. Jangan biarkan ini berlalu begitu saja. Biarkan pesan ini menjadi titik balik. Tempat Anda memulai perjalanan spiritual yang baru, lebih bermakna, lebih damai, dan lebih diberkati. Saya mengundang Anda untuk menekan tombol like, subscribe ke channel Arus Pandangan Hidup, dan tinggalkan komentar Anda dengan angka 99 di bawah video ini sebagai bentuk kesepakatan spiritual bahwa Anda telah menerima panggilan ini. Angka 99 adalah simbol kesempurnaan kasih Tuhan dalam hidup Anda. Dengan menjadi bagian dari komunitas ini, Anda akan terus mendapatkan pesan-pesan kekuatan, penghiburan, dan petunjuk yang akan membantu Anda menapaki jalan kelimpahan dan ketenangan batin. Jangan biarkan pesan ini hanya menjadi sekilas inspirasi. Jadikan ia fondasi hidup Anda yang baru. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih penuh cinta, pengertian, dan penyertaan Tuhan. Semoga damai dan terang selalu menyertai langkah Anda. Sampai jumpa di konten berikutnya yang akan terus menguatkan Anda dalam iman, harapan, dan kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan memberkati Anda dan semua langkah Anda selanjutnya.